Antiemetik sudah pernah dengar istilah ini sebelumnya? Belum? Kalau ada yang tahu boleh dituliskan di kolom chat atau di unmute. Kalau belum tahu silakan di searching dulu. Harus searching sendiri biar ingat apa itu antiemetik. Gia belum sempat sarapan. Sarapan apa Gia? Nggak bagi-bagi nih. Ayo searching ya udah ketemu. Udah ya ada. Oh ini Tiara hadir. Oke. Apa antiemetik? Cari. Ya, udah pada tahu ya. Jadi antiemetik itu adalah obat untuk mengatasi mual dan muntah. Terutama muntah ya. Kalau mual masih bisa tertahan, nggak perlu minum obat juga gitu ya. Tapi kalau yang udah nggak tahan, pengen muntah dan terus-terusan dan menimbulkan gejala-gejala lainnya seperti dehidrasi dan sebagainya, emang itu perlu menggunakan obat gitu. Nah, apa yang kalian rasakan ketika mengalami mual dan muntah? Semuanya pernah mengalami mual, muntah, ada yang belum pernah merasakan gejala ini? Kayaknya pernah semua ya. Ada yang mabok darat nggak? Atau ada yang apa namanya nggak suka melihat sesuatu sehingga mencium sesuatu, melihat sesuatu sehingga merasakan mual dan muntah langsung melihatnya gitu ya. Ilfil nggak sama temen lah ya, masa ilfil sama temen mual muntah ya. Kecuali nanti kalau pas hamil yang ibu-ibu nih ya bisa aja ya sebel lihat suaminya bisa aja ya gitu. Terus semua gitu ada yang kayak gitu ya. Siapa yang mau menjelaskan pengalamannya ketika mual dan muntah apa yang dirasakan? Ada nggak yang bisa menceritakan kondisi mual muntah itu apa sih? Reaksi tubuh yang terjadi gitu. Siapa yang di sini mabok darat? Ada nggak yang mabok kendaraan? Tahu nggak temennya? Ada nggak yang suka mabok kendaraan? Perjalanan jauh mual, naik bis mual, ada nggak? Nggak ada. Coba siapa ya? Hamdan deh, Hamdan. Kalau mual muntah gimana rasa badannya Hamdan? eh Kalau misalkan mau muntah suka seueuh Bu, Mm-mm. Terus ada dorongan kan terus ya? dorongan dari perut. Mm-mm. Ya, kalau seur itu mungkin bisa jadi karena adanya pengaruh tadi penyebabnya peningkatan asam lambung ya, sehingga mual dan muntah gitu. Nah, di sini bisa dilihat definisinya. Jadi, kalau kondisi mual itu hanya berupa keinginan aja untuk muntah atau gejala yang dirasakan di tenggorokan ya. Jadi kayak naik gitu ya ke tenggorokan, kemudian di daerah sekitar lambung yang menandakan kepada seorang bahwa akan muntah. Kalau muntah itu pengeluaran isi lambung melalui mulut yang seringkali membutuhkan dorongan yang sangat kuat. Jadi kan ada kayak dorongan desakan gitu kan. Nah, gerakan muntah yang tidak disadari adalah gerakan otot perut. Jadi di perut kita itu ada otot. Nah, itulah yang menimbulkan reaksi muntah karena ada gerakan di otot perut dan di rongga dada. Jadi otot perut dulu nih berkontraksi, kemudian naik ke rongga dada sebelum muntah sampai tahap akhir muntah, yaitu dorongan kuat isi lambung karena adanya retroperistasis saluran cerna ya. Jadi ada beberapa gerakan otot dan juga bagian-bagian tubuh yang berperan ya, otot perut, rongga dada sampai terjadi muntah. Nah, muntah itu ada beberapa macam, ada muntah darat. Muntah darat ini ya kalau naik bis atau perjalanan jauh mual gitu ya. Itu namanya muntah darah.
Kenapa muntah darat muntah darat gitu ya. Kenapa bisa terjadi muntah darat? Itu karena adanya gesekan dalam kendaraan, kan apalagi naik mobil, bis gitu ya, kan goyangannya itu kerasa gitu. Nah, di dalam telinga kita itu ada labirin. Ya, telinga bagian dalam itu ada labirin. Terus itu yang berperan yang pertama labirin yang ada di telinga bagian dalam, kemudian di susunan saraf pusat kita di SSP ada pusat muntah yang disebut CTZ, atau dengan kata lain terjadi khususnya menyangkut pertentangan. Jadi mata dengan indera perasa kita koordinasinya itu tidak sinkron gitu, tidak bisa bekerja sama dengan organ keseimbangan labirin. Jadi telinga kita itu bukan hanya indera pendengar ya, tetapi juga sebagai organ keseimbangan, yaitu yang ada di telinga bagian dalam atau labirin. Nah, nggak sinkron nih antara koordinasi mata, indera perasa gitu. Sehingga itulah yang menyebabkan muntah darat. Kemudian adalah muntah kehamilan. Nah, muntah kehamilan ini akibat adanya. Nah, jadi pada kondisi hamil itu ibu hamil akan mengalami kenaikan hormon. Namanya human chorionic gonadotropin atau hormon HCG. Nah, HCG inilah yang akan menyebabkan kondisi mual muntah pada ibu hamil. Gejalanya pada umumnya tidak hebat ya, enggak ya tergantung juga sih ya, tapi enggak terlalu hebat biasanya dan akan hilang dengan sendirinya. Jadi seiring HCG-nya kan semakin besar nanti usia kehamilan itu kadar HCG-nya juga akan menyesuaikan, enggak akan tinggi terus. Jadi kondisi mual muntahnya itu akan berkurang gitu. Jadi tidak perlu diobati karena kan kalau pada kondisi hamil harus diminimalisir penggunaan obat, takutnya nanti akan mengganggu perkembangan janin gitu. Biasanya motion sickness ya, keadaan mual muntah pada ibu hamil, atau enggak itu biasanya terjadi pada trimester berapa? Mual muntah hebat itu mual-mual itu trimester berapa? Jadi kehamilan itu ada trimesternya sampai 3 ya. Sampai trimester berapa biasanya? Trimester 1 ya biasanya tuh yang apa namanya mual-mual muntah itu yang ngidam-ngidam mual muntah. Nah, itu biasanya terjadi pada trimester 1 sehingga kadang nafsu makan menurun gitu ya. Nanti semakin ke sana trimesternya baru nanti bisa makannya enak gitu. Muntah selanjutnya adalah akibat sitostatika. Nah, sitostatika ini obat apa? Obat kemoterapi, yaitu obat untuk pasien kanker. Ini disebabkan oleh rangsangan langsung dari CTZ. Jadi obat sitostatika itu dapat merangsang CTZ tadi yang pusat muntah yang ada di SSP itu akan terstimulus, akan terangsang oleh obat sitostatik dan retoperistaltik dan pelepasan sitokronik di saluran lambung dan usus. Nah, terjadi gerakan-gerakan di bagian tadi otot perut dan lain-lain. Apa Pak? Ya, saya lanjutkan. Muntah akibat, sebentar, ini kamu cuci aja Pak. Saya lanjutkan ya, muntah akibat radioterapi ya. Radioterapi ya, terapi yang menggunakan sinar-sinar gitu. Atau pasca bedah. Pasca bedah berarti bisa jadi itu adalah efek samping dari anestetik, ya obat-obat anestetik. Ada kan orang yang habis operasi anestesinya itu sudah habis efeknya kemudian mual muntah setelahnya, ada kan ya, itu karena efek samping dari anestesi. Terutama adalah zat-zat antagonis dopamin dan antagonis serotonin. Ini adalah etiologi spesifik dari mual muntah ya. Etiologi itu penyebab. Jadi penyebab spesifik dari mual muntah itu ada banyak ya, ada lebih dari 10 nih. Ada yang disebabkan oleh obstruksi mekanik lambung, ada karena penyakit motilitas, ada karena gastroenteritis,
karena penyakit Addison, uremia, kemudian intraabdominal, gastroenteritis akut, kemudian penyebab penyakit kardiovaskuler juga bisa, proses neurologi, penyakit metabolik, faktor psikologi, obat yang dapat menyebabkan ketagihan, penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan oleh penggunaan terapi. Nah, itu penyebab-penyebabnya. Nanti jenis-jenisnya beda lagi. Misalnya, muntah yang disebabkan karena penyakit metabolik, berarti penyakitnya bisa diabetes ataupun penyakit pada ginjal, itu bisa menyebabkan mual muntah. Atau penyebabnya ternyata karena adanya proses neurologi. Ada karena sakit kepala sebelah, migrain gitu ya. Migrain itu kan kayak berputar-putar gitu ya. Kalau ketika melihat membuka mata itu berputar-putar semuanya. Itu yang menyebabkan mual muntah ya. Atau ada kesalahan vestibular dan juga trauma kepala seperti adanya pas kecelakaan terjadi benturan di kepala, akhirnya terjadi trauma kepala gitu. Nah, kalau dikelompokkan, jadi penyebab mual muntah itu ada tiga, ada karena faktor kimia, ada karena kelainan pada SSP, dan juga adanya sumbatan. Kalau faktor kimia itu ada yang berasal dari luar tubuh atau eksogen, contohnya toksin mikroba, adanya infeksi mikroba, dan juga obat-obatan. Kemudian endogen, seperti adanya uremia, ya, tingginya kadar asam urat di dalam darah, dan juga tingginya kadar kalsium di dalam darah atau hiperkalsemia. Kemudian penyebab mual muntah yang selanjutnya jika terjadi pada SSP itu bisa karena adanya emosional, marah-marah yang luar biasa, emosi gitu ya, kemudian gelisah. Nah, itu terkadang bisa terjadi perasaan mual, maka sampai muntah. Atau ada luka pada susunan saraf pusat tadi ya, karena ada trauma, pas kecelakaan terjadi benturan dan sebagainya. Terus vestibular dan juga peningkatan tekanan intrakranial. Peningkatan tekanan intrakranial itu tekanannya, cairan yang ada di dalam otak gitu. Karena adanya sumbatan, konstipasi, kan kesulitan BAB ya, akhirnya menyumbat pada saluran cerna. Kemudian itu menyebabkan mual muntah dan juga adanya tumor. Tumor itu kan massa ya, itu juga bisa terjadi sumbatan di saluran cerna. Ini adalah faktor yang dapat meningkatkan resiko atau memperparah mual muntah. Yang pertama ada jenis kelamin, ya tadi ya, kalau jenis kelaminnya perempuan kemudian lagi hamil itu dapat memperparah risiko mual muntah. Kecenderungan mual muntah nih pada sebagian orang kayak belum bisa terjadi koordinasi yang baik tadi ya antara intraperaba, labirin dan sebagainya. Ini dapat menyebabkan mabuk perjalanan dan juga intoleransi obat. Riwayat migrain, adanya nyeri, rasa gelisah, dan rasa gugup. Mual muntah setelah operasi atau post operative nausea and vomiting atau disingkat dengan istilah PONV ya. Post operative nausea and vomiting. Kalian kayaknya baru dengar ya istilah nausea dan vomiting. Ada yang sudah tahu artinya apa? Kalau belum bisa di-searching. Ya, tuliskan di kolom chat. Nausea dan vomiting. Nausea dan vomiting. Coba cari apa artinya. Belum ada yang dapat jawabannya? Ya, nausea yang mana? Tiara, yang mual atau yang muntah? Nausea yang mana? Vomiting yang mana? Ya, nausea, mual, vomiting, muntah ya. Udah tahu artinya ya.
Jadi nanti kalau mendengar istilah nausea atau vomiting, berarti obatnya adalah antiemetik begitu. Jadi respon seseorang terhadap obat atau anestesi, terutama yang kita bahas di sini, itu berbeda-beda. Ada yang hanya sampai mual aja, atau bahkan ada yang sampai muntah gitu ya. Nah, ini penggunaan anestesinya biasanya ya inhalasi, kemudian durasi anestesi itu juga mempengaruhi efek samping, penggunaan opioid, penggunaan dinitrogen monoksida, pembedahan di bagian perut, khususnya prosedur laparoskopi, dan juga dehidrasi perioperatif. Patofisiologi. Nah, ini adalah perjalanan penyakit. Kenapa bisa terjadi muntah? Muntah itu dipicu oleh rangsangan impuls aferen ke pusat muntah. Jadi ada rangsangan ke pusat muntah, tadi pusat muntah itu adalah CTZ. Nah, jadi rangsangan itu ke pusat muntah, ke sel-sel nukleus di bagian medula ya, ingat lagi anatomi. Nah, rangsangan itu akan diterima oleh pusat sensor. Nah, ada impuls, nanti dibikin kayak diagram aja biar gampang ya. Ada impuls aferen ke pusat muntah, ke sel nukleus, kemudian diterimalah oleh pusat sensor. Pusat sensor itu apa? Ada CTZ. Dari tadi yang disebut-sebut, CTZ itu singkatan dari chemoreceptor trigger zone. Nah, ini pusat sensor muntah yang paling berperan di otak. Nggak hanya CTZ, ada korteks cerebri dan aferen visceral dari faring dan saluran cerna. Nah, saat ini terangsang, infus aferen ini diintegrasi di pusat pengatur muntah menghasilkan rangsangan ke pusat salivasi ini. Bayangin ya, jadi kan ada rangsangan nih, ada infus aferen ke pusat muntah, jadi udah terangsang. CTZ-nya terangsang, korteks cerebri terangsang, aferen visceral terangsang. Nah, ini maka akan kemudian akan menghasilkan rangsangan ke pusat salivasi. Saliva tahu ya? Apa itu saliva? Saliva itu apa? Air Air. liur. Ya air liur ya. Jadi air liur itu terangsang ya. Pusat salivasi terangsang, pusat pernafasan terangsang, kemudian faringeal ya, saluran cerna dan otot-otot perut yang menyebabkan muntah. Jadi semuanya terangsang nih. Makanya kan kayak kadang kayak muntah tuh teparadugu gitu ya rasanya ya. Kayak bernafas juga nggak enak gitu ya. Mau ngomong aja nggak enak gitu. Karena ya tadi otot-ototnya di saluran cerna, di perut, di faringeal, di pernapasan, terus tuh pusat salivasi kerangsang gitulah. Jadi itu ya. Jadi saya ulangi patofisiologinya adanya impuls aferen ke pusat muntah, kemudian adanya rangsangan yang diterima dari pusat muntah, kemudian merangsang pusat salivasi, pernafasan, faringeal, saluran cerna, dan otot-otot perut. Itu yang menyebabkan muntah. Nah, di mana CTZ itu terletak? Terletak di area postrema ventrikel keempat otak. Ini adalah organ utama sensor kimia untuk emesis. Jadi yang paling berperan untuk emesis itu muntah ya, adalah pusatnya di CTZ. Seringkali berhubungan dengan zat kimia yang menyebabkan muntah. Nah, banyak reseptor-reseptor neurotransmitter terletak di pusat pengatur muntah, CTZ dan di saluran cerna seperti reseptor kolinergik dan histamin. Jadi yang berperan eh, apa yang di sekitar CTZ itu ada neurotransmitter, neurotransmitter juga yang berperan untuk eh, terjadinya emesis ini. Ada reseptor kolinergik, reseptor histamin, reseptor dopaminergik atau dopamin, opium, serotonin, neurokinin, dan benzodiazepin. Nah, ini dia antiemetik. Jadi ada beberapa golongan antiemetik yang bisa digunakan, ya. Yang stimulus, ya, yang stimulus itu penyebabnya ada rasa nyeri, kemudian ada bau yang tidak mengenakan, adanya pengaruh emosi, adanya motion sickness, kemudian adanya faktor endogen tadi ya, bisa dari eksogennya bisa toksin dan juga drugs, ada stimulus pada paring dan perut. Kemudian ada faktor input. Nah, karena adanya stimulus tadi terjadilah adanya sensory afferent.
Jadi apa pusat sensorinya nanti akan aktif, kemudian vestibular nukleinya dan visceral afferent, kemudian terjadi integrasi ya. Tadi ke pusat sensorinya ada CTZ ya, kemudian nanti terjadilah setelah jadi menuju CTZ semua nih penyebab-penyebab tadi yang stimulus sama input dari CTZ ini nanti maka akan menghasilkan muntah ya, vomiting center pusat muntah. Jadi tujuan terapi yaitu untuk mencegah atau menghilangkan mual dan muntah dan seharusnya tanpa menimbulkan efek samping atau efek yang tidak dikehendaki secara klinis. Sebagian mual muntah itu dapat disembuh dengan sendirinya dan hanya memerlukan terapi simptomatiknya aja. Jadi terapi gejalanya. Misalnya nih mual muntahnya disebabkan oleh kenaikan asam lambung. Jadi nggak perlu mual muntahnya diobati, tapi asam lambungnya yang perlu diobati gitu ya. Jadi simptomatis itu artinya gejala. Kalau misalnya karena infeksi bakteri, berarti bakterinya yang dikasih obatnya gitu. Terapi antiemetik diindikasikan untuk pasien dengan gangguan elektrolit akibat sekunder dari muntah. Jadi mual muntah itu kan keluar ya isi makanan semua, isi perut semuanya itu bisa menyebabkan dehidrasi pada pasien gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, apalagi dehidrasinya itu berat, ya perlulah obat antiemetik ini. Atau sudah terjadi kehilangan berat badan yang cukup signifikan atau adanya anoreksia gitu ya, tidak nafsu makan, kalau makan muntah gitu. Itu perlu minum obat antiemetik. Terapi farmakologi ini diutamakan obatnya yang oral dulu yang dipilih. Nah, jika tidak efektif, maka disarankan penggunanya rektal atau parenteral. Ya, kalau sediaan rektal, contoh obatnya apa? Nama sediaannya kalau yang diberikan secara rektal, apa sediaan obatnya? Sublingual, Ibu. Sublingual, rektal, apa ya? Rektal, itu lewat mana rektal? Penggunaan obat secara rektal itu lewat mana? Lewat Supositoria, Ibu. lewat anus. Supositoria ya. Kalau parenteral, secara apa? Parenteral secara apa? Ada oral, ada parenteral. Kalau oral lewat mulut, kalau parenteral Lewat kulit. secara injeksi. Ya, injeksi kan banyak nih, mau IV, IM, gitu ya. Sekian parenteralnya tidak lewat. Nah, tuh, jangan lupa ya, itu kan udah dipelajari di farmasetika. Kayak ini ya. Kalau tidak adekuat, baru di secara rektal atau parenteral. Kemudian berikanlah antiemetik itu tunggal, jangan kombinasi ya. Tunggal dulu, tapi kalau tidak ada respon yang baik, nah baru boleh nanti obatnya dikombinasikan. Klasifikasi obat antiemetik. Jadi beberapa golongan obat antiemetik ada yang selektif 5-HT3 reseptor antagonis. 5-HT3 itu adalah serotonin ya. Jadi kerjanya gimana? Selektif 5-HT3 reseptor antagonis. Jadi bekerjanya di reseptor serotonin secara selektif. Itu dihambat karena antagonis. Kemudian dopamin antagonis. Itu juga di reseptor, reseptornya reseptor dopamin. Reseptor dopamin juga dihambat kerjanya karena antagonis. Kemudian antihistamin ya. Antihistamin itu dikenal sebagai obat apa biasanya? Histamin obat apa? Obat Alergi, Bu. betul, obat alergi ya, tapi bisa juga digunakan untuk mual dan muntah. Ini antihistamin yaitu H1 blocker, karena kalau H2 blocker golongan apa? Obat apa kalau H2 blocker?
Antihistamin itu H1 blocker. Ada kan obat golongan H2 blocker, sama-sama reseptor histamin, tapi yang satu H2, yang satu H1. Kalau H2 blocker obat apa? Ayo, ada yang ingat? Itu adalah pelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Ayo, pertemuan sebelumnya belajar tentang apa? Nah, obat untuk menurunkan asam lambung. Jangan sampai ketukar ya. Kalau untuk obat menurunkan asam lambung H2 blocker, kalau antihistamin untuk obat alergi dan juga ini bisa ada efektivitas untuk mual muntah adalah H1 blocker ya. Kemudian antikolinergik. Kemudian NK1 reseptor antagonis, ini juga di reseptor NK1 ya, antagonis. Kemudian miscellaneous, ada glukokortikoid, ada cannabinoid. Ya. Ini bisa dilihat 5-HT3 ada di mana aja nih? Ini organ apa yang di atas? Organ apa ini? Lambung. Ya, jadi ada di lambung, kemudian nanti akan menstimulus ke pusat muntah. Ini CTZ ya, yang bulat ini ya. Nah, bisa menstimulus CTZ. Ini juga ya obat-obat kemoterapi yang blood-borne emetics ya, ada kemoterapi, opioids dan ipecac ya. Adanya bau yang tidak mengenakan. Nah, juga adanya vestibular apparatus tadi ketidakseimbangan pada labirin. Bukan ini bagian otak juga ya, vestibular apparatus. Jadi reseptor yang berperan pada obat anti mual muntah ini ada serotonin 3, ya 5T3 itu serotonin 3, dopaminnya dopamin 2, kemudian muscarinic-cholinergic, histamin 1, dan neurokinin atau NK1 ya. Seperti ini. Ini adalah pilihan-pilihan obat antiemetik yang bisa dipakai tergantung dari penyebabnya. Misalnya nih, penyebabnya itu karena adanya faktor psikologis, emosional, stres gitu ya. Terlalu emosi yang berlebihan, berarti obat golongan pertama yang bisa dipilih yaitu ansiolitik dengan obat yang digunakan diazepam. Jadi obat untuk penenang ya, sedatif hipnotik ya. Jadi nggak antimo pilihan pertamanya gitu ya. Jadi tergantung penyebabnya. Coba antimo apa kandungannya? Kalian searching kan yang paling terkenal itu obat antimo ya. Apa kandungannya? Dimenhidrinat, Bu. Ya, dimenhidrinat. Ini antihistamin H1 masuknya ya. Dimenhidrinat. Jadi obat alerginya bukan kayak STM gitu juga ya maksudnya ya, obat untuk antihistaminnya, tapi antihistamin H1-nya bisa digunakan di penhidramin, dimenhidrinat, dan promethazine gitu. Nah, tergantung tadi penyebabnya apalagi. Kalau penyebabnya ada gastritis, gastritis itu kan apa? Peradangan pada lambung akibat adanya peningkatan asam lambung. Ini obatnya juga yang bisa dipakai golongan prokinetik. Obatnya ada metoclopramid, ada domperidon, atau pengobatan lainnya karena tadi kan terapinya itu bisa juga simptomatik tadi ya. Diobatilah dulu gejalanya simptomatik karena gastritis disebabkan oleh peningkatan asam lambung. Jadi ada obat untuk mengatasi asam lambungnya juga kayak antasida, ada ranitidin, ada PPI. Itu ya. Nah, ini tadi golongan antihistamin H1 ada di penhidramin, dimenhidrinat, promethazine. Ini efektif mengatasi mual muntah karena mabuk perjalanan. Ini terjadi depresi jalur vestibulocerebellum. Kemudian ada droperidol. Ini antagonis reseptor dopamin. Ada metoclopramid, ini merupakan antagonis reseptor dopamin juga yang bekerja pada
D2 reseptor dengan sifat sebagai antagonis. Ya. Efektif mengatasi mual muntah pada penggunaan obat anti kanker dan mencegah mual muntah setelah dilakukan anestesi umum. Jadi ini obatnya cukup populer juga ya, sering digunakan pada pasien kanker, pada pasien pasca bedah untuk mengatasi efek samping karena anestesi umum. Dapat timbul gejala Parkinsonisme, ini efek sampingnya. Gejala Parkinsonisme, tahu ya Parkinson? Gimana gejala yang terlihat tuh biasanya Parkinson? Terjadi gerakan yang tidak terkendali. Jadi gerak-gerak gitu ya, itu biasanya penyakit Parkinson. Kemudian efek ekstrapiramidal, ini kebalikannya dari Parkinson. Ekstrapiramidal itu justru kaku-kaku ya, kaku kuduk, hipersalivasi, ya tremor juga bisa, ekstrapiramidal, kayak tangannya diginikan, nanti gerak-gerak, getar-getar, yaitu reaksi ekstrapiramidal, tapi kaku kuduk gitu. Kemudian ada hiperprolaktinemia pada penggunaan jangka panjang. Jadi ya kayak pasien kemoterapi itu kan pasti akan menggunakan obat anti mual muntah terus-menerus ya, apalagi kalau mendapatkan obat kemo. Nah, itu efek sampingnya kalau secara terus-menerus bisa terjadi hal-hal seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lebih ke gangguan pergerakan gitu ya. Ini juga obat yang cukup populer ya, ondansetron, granisetron, dolasetron, dan polanosetron. Kalau ondansetron ini adalah antagonis reseptor serotonin. Ya, tadi kalau metoclopramid itu antagonis reseptor dopamin 2. Kalau ondansetron yang belakangnya setron-setron, bukan sinetron, ini setron. Nah, ini antagonis reseptor serotonin 3. Gitu. Efektif mengatasi mual muntah pada penggunaan obat kanker. Nah, ini sering juga ya pada pasien pasca kemoterapi dan mencegah mual muntah setelah dilakukan anestesi umum. Ya, ini seperti tadi metoclopramid ya seringkali dipakai. Tapi biasanya kalau nggak metro berarti ondan itu yang dipakainya. Nah, obat selanjutnya adalah kortikosteroid. Ini buat apa biasanya kortikosteroid? Memiliki indikasi apa kortiko? Radang itu. Ya, apa istilahnya obat radang? Anti apa? Ayo, peradangan anti apa istilahnya? Antiinflamasi, Ibu. Ya, betul, antiinflamasi. Nah, sekarang sudah tahu ya. Jadi kortikosteroid itu tidak hanya memiliki efek sebagai antiinflamasi saja, tetapi juga memiliki efek sebagai antiemetik, yaitu dexamethasone contoh obatnya. Makanya Dexa ini juga sering diresepkan terapi tambahan untuk pasien kemoterapi juga. Ya, selain fungsinya untuk antiinflamasi juga memiliki efek untuk antiemetik karena pasien mendapatkan obat kemoterapi kan cenderung terjadi efek samping mual dan muntah. Selanjutnya ada skopolamin, ini anti-muscarinic drugs. Kemudian aprepitan merupakan antagonis reseptor neurokinin NK1 ya, bekerja di NK1 yaitu suatu reseptor di CNS. CNS itu Cerebral Nervous System yang diaktifasi oleh substans P dan tachykinin lainnya. Efektif mengatasi mual muntah pada penggunaan obat kanker. Tuh, itu golongan-golongan obatnya. Nah, jadi tahapan penanganan mual dan muntah. Yang pertama, identifikasi dulu penyebabnya. Apa yang menyebabkan terjadinya mual muntah pada pasien. Kemudian, hilangkan atau koreksi penyebabnya. Misalnya nih penyebabnya obat NSAID ya. NSAID itu kan dikenal dapat memiliki efek samping iritasi pada saluran cerna karena dapat menghambat COX-1. COX-1 itu adalah prostasiklin, di mana prostasiklin itu harusnya melindungi lambung tapi dihambat oleh NSAID
sehingga dapat meningkatkan ketika asam lambung meningkat, asam lambung itu dapat mengiritasi lambung karena pelindungnya udah tidak ada lagi karena dihambat oleh enzim. Nah, kan terjadilah peningkatan asam lambung. Nah, peningkatan asam lambung ini yang bisa menyebabkan terjadinya mual, bahkan terjadi muntah kalau udah parah. Nah, itu koreksi dulu penyebabnya. Kalau memang sudah teridentifikasi disebabkan karena NSAID, maka obat NSAID itu dihentikan. Tahu ya obat NSAID untuk apa? Fungsinya obat apa NSAID? NSAID untuk obat apa? Saya jelasin NSAID. Lupa nanti. Apa sih ini? Obat? Obat apa? Ayo, NSAID itu obat untuk apa? Apa namanya? Indikasinya untuk ada yang bisa nggak? NSAID? Analgesik Resta? antidiuretik Oh, Ibu. enak. Iya. Analgetik, obat penghilang rasa nyeri gitu. Jadi obat penghilang rasa nyeri atau analgetik itu bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Ini bukan apa? Dapat menyebabkan iritasi pada lambung yang mengakibatkan mual dan muntah. Jadi kalau sudah teridentifikasi mual muntahnya karena obat analgetik tadi, analgetik itu misalnya nih asam mefenamat, meloxicam, peroxicam, ibuprofen, apalagi natrium diklofenat dan lain-lain banyak ya obat analgetik. Nah, maka dihentikan obat analgetiknya, NSAID-nya dihentikan. Tapi misalnya ini mual muntahnya karena apa? Ternyata pasiennya nggak BAB udah seminggu gitu ya, Kak. Akhirnya mual muntah. Maka atasilah penyebabnya. Diberilah obat pencahar gitu. Tadi ya pengobatan sesuai dengan penyebab. Tinjau secara sering dan teratur jika mual muntah tetap terjadi, berarti pemberian obat oralnya diganti menjadi parenteral atau ditingkatkan dosisnya atau diganti obatnya dari kelas terapeutik yang berbeda. Kan obatnya itu beda-beda ya kelas terapinya, ada yang bekerja di reseptor dopamin antagonis, reseptor serotonin antagonis. Nah, itu ya. Jadi diberi golongan lain. Nah, itu dia penjelasan mengenai obat antiemetik. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Apakah ada pertanyaan untuk mual dan muntah? Harusnya banyak pertanyaan nih kan. Pasti gejala ini pernah dirasakan oleh semuanya, termasuk saya juga ya, bukan sering sih, pernah gitu ya, mual muntah. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau karena sudah saking berpengalamannya udah ngerti gitu ya, ikut Ibu izin merasakan. tanya, Jessica, ya boleh. gini Ibu, misalnya ada kasus, kitanya misalnya lagi mual muntah, terus kan dikasih minum obat, tapi saat minum obat itu teh muntah lagi, apakah obat itu bekerja secara efektif di dalam tubuh kita atau ikut kebuang Ibu? Ya, terima kasih pertanyaan Jessica. Yang itu ya, kegalauan ketika sakit ya. Mau makan, mau minum, mau apalagi minum obat itu nggak bisa masuk. Nah, itu tergantung juga dari obatnya ya, Jess ya. Karena obat itu kan punya onset dan durasi. Dan juga punya proses farmakokinetik ya. Kalau ingin dipelajari secara detail ya, mungkin kalau orang yang sakit, mungkin kita bisa ya nyari-nyari literatur. Kalau kita yang sakit, mungkin kita bisa lihat obatnya keluar utuh atau tidak gitu ya. Kalau misalnya sudah sepertinya tercerna, berarti perlu buka literatur juga karena kita nggak mungkin hafal sekian banyak obat gitu. Misalnya nih minum tablet parastamol gitu ya, berarti kita perlu ngecek ini onsetnya parastamol. Onset tahu ya waktu obat mulai bekerja dan durasi lamanya obat bekerja di dalam tubuh.
perlu dicek onsetnya pada menit keberapa, durasinya berapa lama, kemudian proses farmakokinetik pertama obat itu kan absorpsi. Nah, di absorpsinya itu pada menit keberapa. Misalnya nih minum obatnya 30 menit sebelumnya, setengah jam. Ternyata waktu absorpsi paracetamol ini cepat 15 menit. Berarti kan obatnya udah keserap. Ya, kalau udah terserap berarti nanti udah masuk ke proses selanjutnya dan insya Allah akan berefek gitu. Nah, jadi perlu tahu dulu ya onset durasi masing-masing obatnya sama proses farmakokinetiknya. Terus kalau kita yang mengalaminya sendiri, ya dilihat aja ya obatnya itu keluar utuh atau tidak gitu kan kita yang tahu nih. Atau dari warna, entah juga kelihatan kalau obatnya berwarna, misalnya pink sirup, kadang kan keluarnya pink lagi ya gitu. Kalau misalnya kira-kira ini obatnya belum terjadi proses yang utuh ya, itu penjelasannya Jess. Tapi kalau pada anak-anak itu kan susah ya kalau memberikan obat tidak segampang teori. Nah, kalau memang tidak memungkinkan secara oral itu bisa digunakan tadi yang supositoria ya, secara rektal. Tapi tidak semua obat juga ada ya sediaan rektalnya. Terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi? Izin bertanya Ibu. Enak ya? Ya, silakan. Kalau misalkan kita misalkan mau naik bis gitu kan, di bis itu orang-orangnya suka banyak. Nah, kenapa di bis itu suka ada yang mabuk dan ada yang enggak? Padahal kan sistem sarafnya juga sama gitu gitu. Kenapa ya, Bu? Ya, baik. Jadi, ya gitu ya. Jadi, keseimbangan tubuh seseorang itu beda ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa mabuk kendaraan itu terjadi ketidakseimbangan antara koordinasi mata, kemudian indera peras apa tadi indera perasa ya, indera sensoris kita dengan labirin yang ada di bagian telinga bagian dalam. Labirin itu yang nanti akan menjaga keseimbangan itu. Tapi koordinasinya tidak baik nih. Nah, itu respon koordinasi tiap orang-orang itu beda. Ada yang karena sudah sering, saking seringnya perjalanan naik bis, seringnya perjalanan ke Cirebon gitu ya, kelewat Kawali, akhirnya tubuhnya itu akan menyesuaikan dengan sendirinya. Beda dengan orang yang Tasik pengen main ke Cirebon, yang jarang-jarang nih, akhirnya pusing gitu ya di Kawali gitu ya. Nah, itu berarti respon tubuhnya itu belum berkoordinasi dengan baik antara indera-indera yang tadi gitu. Sama aja kayak respon obat pada masing-masing kita beda-beda. Nah, keseimbangan tubuh pun gitu. Itu ya, Nak. Ya, Ibu, terima kasih. Iya, tapi kalau yang memang udah pasti akan mabok gitu kan ada juga yang maboknya parah gitu ya di perjalanan nggak apa-apa sebelumnya karena sudah tahu nih pasti bakal muntah minum aja obatnya untuk pencegahan daripada udah keluar kan kalau udah muntah tuh apa yang kalian rasakan capek kan ya gitu badan jadi lemas karena tadi adanya dorongan yang begitu kuat semua otot-otot itu apa bekerja otot perut rongga dada tadi bahkan saluran pernapasan semua itu kayaknya energinya itu terkuras gitu ya untuk muntah. Nah, daripada terjadi kayak gitu ya udah kalau memang sudah pasti bakal muntah gitu karena perjalanan misalnya, ya udah minum aja obatnya apa-apa gitu. Jadi untuk mencegah kecuali pada ibu hamil. Kalau pada ibu hamil ya sebisa mungkin diminimalisir ya penggunaan obat-obatan. Karena kan itu plasentanya kan terhubung pada ibu kan. Nanti apa-apa yang dimakan oleh ibu termasuk obat itu juga akan mengalir ke janinnya. Gitu kan nggak semua obat tuh aman untuk janin. Ada yang dapat mengganggu perkembangan janin, pertumbuhan janin sehingga dapat menyebabkan kecacatan gitu kalau yang parah. Nah, itulah yang harus dihindari. Kecuali ya memang vitamin-vitamin. Biasanya kan suka minum obat juga nih ibu hamil ya. Vitamin menambah nafsu darah vitamin untuk menambah darah gitu ya kayak Fe, kemudian asam folat untuk perkembangan otak janin itu bagus. Nah, itu nggak apa-apa sih kalau yang suplemen-suplemen atau vitamin seperti itu.
Ya, itu ya penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu izin bertanya. Ya, Kalau tadi kan apa? yang Jessica bilang kalau Oh, ya. misalkan muntah itu kan nanti eh, dia bisa terserap atau enggak tergantung nanti dari lama waktunya ya Bu, yang dia terabsorpsinya. Hmm, Nah kalau misalkan kayak baru banget 5 menit atau 10 menit diminum terus kita muntah itu kita perlu minum lagi atau enggak itu Bu? iya. Kalau 5 menit tuh kayaknya udah dipastikan akan keluar semua ya. Itu karena kan ya tergantung obatnya, tapi kayaknya nggak tahu nih ada apa enggak ya obat yang terabsorpsi setelah 5 menit. Kayaknya jarang ya. Tapi nanti perlu dicek juga. Paling kalau 5 menit terus muntah kelihatan gitu ya warnanya, bentuknya atau bahkan tablet masih tablet gitu kan bisa aja. Karena baru masuk waktunya masih singkat. Kalau seperti itu ya minum lagi aja langsung nggak apa-apa. Karena memang udah dipastikan obatnya keluar. Gitu. Itu ya, Baik, Ibu. Siti. Ya, ada lagi? Ya, sudah nggak ada yang ingin bertanya lagi. Baiklah, untuk modul kayaknya sudah tidak ada ya untuk antiemetik karena kemarin topiknya itu bersatu dengan anti diare ya kalau nggak salah. Benar nggak? Ya, kalau nggak ada berarti silakan dilengkapi ya untuk modul praktikumnya. Nanti tunggu informasi dari Bu Fani selaku koordinator mata kuliah untuk pengumpulan laporannya apakah di Edlink ataukah bikin Google Drive. Nanti ditunggu informasi selanjutnya dari Bu Fani ya. Yang penting nanti dipisahin antara, kalau Google Drive berarti dipisahin antara materi yang saya laporannya dengan materi Bu Fani, atau di Google kalau di Edlink itu biasanya tergantung dari topik mata ajarnya gitu ya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian pembahasan farmakologi 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiara hadir ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Ya.